tidak bisa kita hindarkan ya, Cik Sen. Dugaan atau wasangka bahwa perpanjangan usia pensiun personel aktif polisi ini untuk memberikan karpet merah kepada pejabat kepolisian. Gue tanya juga ya kepada Edi Hiarits kan soal Prof, gue bilang kan, Prof, ini pasal atau undang-undang ini khusus ya hadiah untuk Kapolri gitu. Dia bilang ini bukan hanya kalangan luar atau masyarakat sipil yang melihat prosesnya sangat cepat, tapi di internal Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR juga yang lu temuin ya? Wawancara kita diskusi, ngobrol, wawancara, dia cerita bahwa gue juga nggak tahu nih kenapa dan cepet banget begitu. Nah, jadi ada sejumlah pejabat begitu ya, setingkat menteri dan pimpinan lembaga begitu yang menghadap ke presiden. Jadi mereka itu sudah bersiasat lah ya untuk menghadapi presiden. Duduknya diatur segala macam. Kalau misalkan presiden udah mau mulai ini, yang ini disuruh menjawab begitu. Sebetulnya penghapusan nama lembaga atau kementerian dari klausul ya penempatan anggota Polri yang tadi ya ditempatkan di jabatan-jabatan sipil itu sudah dikonsultasikan ke presiden dan presiden sendiri yang menyetujui untuk dihapus dari undang-undang. Kenapa? Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gua Hussein Abri Dongoran. Francisca Kristirasana. Dan bagi teman-teman terus berlangganan Tempo Plus untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Dan gue juga mengingatkan kalau Tempo edisi digital sekarang laporan utama akan terbit setiap Minggu sore jam 5. Jadi kalau menunggu apa cover story Tempo, tunggu jam 5 sore hari Minggu. Kenapa jam 5? Biar penasaran, Bos. 5 tambah 3, 8. Oh ya, 5 tambah 3, 7, 7 tambah 1. 13. Ya, 13. Ya, jam 5 sore, ya. Oh benar, 1 tambah 7, jam 17. Ya kan, bener kan? 8, betul. Disukain dong sama presiden. Iya, identik dengan angka 8. Angka 8. Oke. Dan jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Mantap. Oh ya, Sin. Cik, kita juga punya program subscriber. Untuk di Instagram ya. Oh iya. Di media sosial Instagram itu sudah cukup banyak yang mendaftar sebagai subscriber, bertanya gitu kan. Dan kita berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menjadi subscriber media sosial Tempo, khususnya Instagram Bocor Alus Politik. Infonya lebih up to date. Up to date. Jadi setiap kali ada perubahan, dinamika langsung diupdate lewat video-video pendek. Di situ berlangganan. Jadi kalau biar nggak kudet Sin. Oh gitu. Di tongkrongan, warung kopi, langganan situ. Oh, nggak kayak selebgram joget-joget kan isinya? Enggak. Murah-murah situ, 49.000 ya Ci ya? Iya. Seharga gelas kopi apa Satu namanya? gelas kopimu. Mont Blanc. Oke, kita mau bahas apa nih Sin, Ci? Jadi kita membahas soal pengesahan Undang-Undang Polri di rapat paripurna DPR ya bersama pemerintah hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Betul, dan itu pembahasannya kita ulas di sini karena was-was-wasin. Iya. Cepet banget ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung aja ketok. Betul. Jadi tiba-tiba hari Senin kita udah dapat informasi ya nih, diminta untuk waspada. Kenapa waspada nih? RUU Polri ini mau akan disahkan di pekan ini. Kita kasak-kusuk lah ya kemarin tuh kita narasumber ngecek sana ngecek sini. Dibilang bahwa kalau nggak Kamis atau nggak minggu depan laginya. Artinya minggu depannya lagi ya? Minggu depannya lagi, tanggal pertengahan Juni gitu ya. Tapi dilalah hari Selasa. Langsung diketok gitu kan. Darderdo. Dan gue tanya juga nih ya kepada Wakil Menteri Hukum Edi Hiarits gitu ya. Gue tanya kenapa sih pemerintah dan DPR ini buru-buru membahas dan mengesahkan RUU Polri begitu. Tapi penjelasan dia bilang bahwa sebetulnya pembahasan RUU Polri ini sudah dilakukan dari 2024. Oh dia nggak mau dibilang ini buru-buru ya? Nggak mau dibilang buru-buru. Ketika itu dia menjadi salah satu tim ahli ya. Tim ahli membahas RUU Polri. Tapi karena ketika itu ada di masa transisi antara Jokowi dengan Prabowo gitu ya, akhirnya ditunda lah di hold pembahasan maupun pengesahannya. Nah setelah itu DPR dan pemerintah tuh fokusnya bukan RUU Polri tapi pengesahan KUHAP. Nah setelah KUHAP selesai mulai awal tahun 2026 ini barulah dibahas tuh RUU Polri. Dan mulai intens lagi atau mulai kenceng lagi itu sekitar akhir Mei 2026. Tapi kan
bang bingbung gitu di DPR cepat segala macam, RDPU memanggil ahli dan seterusnya, akhirnya disahkan lah hari Selasa 9 Juni 2026. Gitu. Dan jangan lupa Sin, di antara pembahasan itu juga revisi Undang-Undang TNI ya. Iya, yang dikebut oleh pemerintah gitu ya, kan. Mirip-mirip lah polanya ya. Betul. Jadi waktu ketemu sama Wakil Menteri Hukum itu, dia bilang bahwa sebenarnya ini sudah lama gitu. Kalau kalian bilang kita cepat-cepat, buru-buru, justru terlalu lama versi dia kan. Terlalu lama bos katanya gitu kan. Kata dia ini sebenarnya 12 hari dengan 20 daftar inventaris masalah itu dia anggap terlalu lama. Kenapa? Karena dia membandingkan dengan pembahasan KUHAP yang tebal banget dimnya, banyak ratusan. Bisa dalam waktu yang relatif singkat kata dia. Nah, kalau hanya 20 dim ngapain lama-lama gitu kata dia. Dan teman-teman di DPR juga sempat bilang Kang, kalau sebetulnya revisi Undang-Undang Polri dan juga KUHAP ya waktu itu ingin dibahas tidak lama setelah revisi Undang-Undang TNI. Tapi revisi Undang-Undang TNI kan menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga DPR itu menunda dulu beberapa bulan dan juga pemerintah kan membentuk tim reformasi Polri kan, percepatan reformasi Polri, sehingga menunggu tim percepatan reformasi Polri selesai untuk menghasilkan sebuah rekomendasi ke Presiden. Pun pada akhirnya menunggu ini menunggu yang tidak enak karena rekomendasinya tidak masuk persis ke dalam RUU Polri itu. Betul. Ya kalau dianggap kita menunggu nih apa isi rekomendasi atau substansi masukan dari tim yang relatif ya bisa katakan independen lah ya membuat itu, tetapi pada akhirnya tidak ada hal yang diserap. Pun kita juga harus kritik juga masukan atau substansi yang dibuat oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri itu juga sebenarnya tidak cukup bertaji ya. Di situ melempem lah istilahnya. Karena di situ ada Kapolri aktif yang menjadi anggotanya, ada juga mantan Kapolri gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih tajam dalam rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri itu, yang istilahnya menguatkan itu hanya menguatkan kewenangan Kompolnas, kan? Itu pun di revisi Undang-Undang Polri yang sekarang sama sekali tidak disinggung atau tidak dibenahi atau diperkuat sebagaimana masukan atau rekomendasi dari Komite Percepatan Reformasi Polri itu. Jadi kalau tadi dibilang kita menunggu nih Presiden membentuk Komite Percepatan dan ada rekomendasinya, pada akhirnya juga nggak diserap tuh di sini gitu kan. Iya, dan seorang anggota KPRP ya Kang bercerita agak kecewa juga dengan hasil revisi Undang-Undang Polri karena tidak mengakomodasi masukan lah. Dan ngomong-ngomong soal buru-buru tadi ya, ini bukan hanya kalangan luar atau masyarakat sipil yang melihat prosesnya sangat cepat, tapi di internal Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR juga wawancara, kita diskusi, ngobrol, wawancara, dia cerita bahwa gue juga nggak tahu nih kenapa dan cepet banget begitu ya. Bahkan di hari Senin 8 Juni siang atau sore keluarlah surat undangan paripurna yang isinya adalah salah satu poinnya itu pengesahan RUU Polri begitu ya. Nah itu banyak untuk tanggal 9-nya dan mereka kaget juga. Kenapa? Karena kan masih banyak anggota DPR yang berada di luar daerah, entah itu dia melakukan kunjungan kerja ataupun memantau dapilnya begitu. Dan ya pada akhirnya hari Selasa itu terjadilah rapat paripurna. Tapi Kang, banyak drama juga tuh dari hari Senin siang sampai Selasa pagi sebelum paripurna. Nah, rapat di panitia kerja sudah selesai kan sampai Senin siang atau sore itu. Lalu malamnya digas lagi tuh rapat tim SIN dan tim MUS yang tim sinkronisasi dan tim Prumus. Lebih teknis lah ya soal membahas soal redaksional kata dan seterusnya. Itu rapat di DPR sampai malam. Ini jarang-jarang loh DPR rapat sampai malam gitu kan. Kalau misalkan nggak penting-penting amat bagi mereka kan. Pasti sore-sore udah sepi itu ya. Sepi begitu kan DPR itu. Sebetulnya waktu di Senin malam itu juga akan diputuskan pembahasan di tingkat pertama. Sehingga besoknya di Selasa itu tinggal paripurna, keputusan di tingkat keduanya. Nah, tapi memang nggak jadi ya waktu itu. Cuman ada drama juga sih. Gimana tuh dramanya? Jadi wartawan kita di DPR kan memantau bagaimana DPR ya hari itu ya, hari Senin itu ya, Senin sore itu ke malam itu ya. Betul. Karena mendengar kabar bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan disahkan besok jadinya, wartawan-wartawan di DPR itu menunggu pembahasan di Komisi 3. Nah, ada pimpinan DPR yang lewat. Ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Wartawan kita melihat juga ya.
Sufmi Dasko Ahmad ini bilang ke teman-teman di media center lah, sudah nggak ada rapat, itu sudah nggak ada rapat, lampu sudah dimatikan. Jadi gelap itu aja ya? Gelap, lampu memang gelap, karena DPR memang efisiensi ya Kang. Gara-gara programnya Bowo. Iya, jadi DPR tuh gelap banget gitu, dan kita lihat fotonya ya, DPR gelap. Dan di depan media center, kemudian di Nusantara 1 juga gelap. Tapi ada satu yang terang di Komisi 3. Oh, lampunya pasti pakai yang P itu ya? Terang. Iya. Apa sih, gue gak ngerti. Terus siapa tahu brand masuk. Iya. Terus. Ya, kemudian ya ternyata memang ada rapat. Apakah rapatnya tertutup atau terbuka? Sebetulnya rapatnya terbuka. Disiarkan juga di TV Parlemen ya. Dan ya tadi nggak jadi ya pembahasan untuk keputusan tingkat pertama di malam itu. Tapi kemudian dikebut pagi harinya di hari Selasa. Jadi pembahasan tingkat 1 langsung diketok di hari Selasa pagi, agak siangnya paripurna. Gue nyambung lagi sedikit cerita soal tadi. Ada perannya Bang Dasko ya, Prime Minister kita begitu. The Silent Prime Minister. The Silent Prime Minister. Tadi kan Cica bilang kan bahwa di Komisi 3 tuh Selasa paginya ada rapat panja dulu sebelum paripurna. Tapi ini ada menarik. Jadi kita wawancara kan Edi Hiaris kan, Wakil Menteri Hukum gitu ya. Dia cerita bahwa sebelum rapat datang ke rapat panja Komisi 3, dia datang ke lantai 4. Oh, ruangannya siapa itu? Ruangannya Ketua Umum DPR. Bang Dasko ya? Bang Dasko begitu. Dia di situ menceritakanlah soal perkembangan revisi Undang-Undang Polri, khususnya soal mengenai pasal usia pensiun bagi anggota Polri maupun perwira tinggi Polri begitu. Di situ rapatnya bersama Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dan Habib juga lucu tuh. Gua kan ngobrol ya. Gua ngelihat juga tuh isi percakapan di grup WhatsApp Komisi 3. Jadi Habib dari Nusantara 2 yang lift kan kalau masuk gitu kan. Dia nge-share jalan kaki tek sampai gitu. Depan Nusantara 3 gitu. Ayo jalan sehat, jalan pagi sehat. Padahal dia mau ngelapor. So artinya ketika Wakil Menteri Hukum sebagai perwakilan pemerintah. Betul, perwakilan pemerintah. Bertemu dengan pimpinan DPR bersama dengan pimpinan komisi, relatif sudah ketemu lah ya. Iya, sudah selesai di situ. Lalu kan ini juga terlihat ya dalam rapat panja itu ya sekitar 10 menitan, Kang. Kan sangat jarang kan lu rapat. Ini ada partai-partai politik ya yang lu harusnya ngasih pendapat atau masukan seterusnya. Menyangga, kritik, memberi masukan juga ya. Cuman 2, lu setuju apa nggak setuju gitu kan soal pengesahan revisi Undang-Undang Polri. Ya semuanya setuju. 10 menitan itu diketok, akhirnya dibawa ke paripurna, dan di paripurna kan yang mimpin Bang Dasko juga kan di sana kan gitu. Dan sebetulnya ya Sen, sebelum hari Selasa pagi itu ada konsolidasi juga ya tertutup di Badan Legislasi DPR ya. Di ruangan Balek. Dasko bertemu dengan beberapa anggota dan pimpinan Balek lah ya. Di situ membicarakan banyak hal. 1 jam lah pertemuan itu, membicarakan banyak hal, salah satunya revisi Undang-Undang Polri. Dan di situ Dasko memastikan bahwa besok barang ini sudah ongoing, sudah jalan, artinya sudah sah gitu. Sehingga di situ pembicaraannya ya yang muncul dari forum terbatas itu mengatakan bahwa ya memang nggak ada dinamika dan nggak ada polemik di revisi Undang-Undang Polri karena hanya 8 substansi baru yang dibahas. Artinya sudah bungkus lah Ci ya, seperti yang sudah selesai. Setengah kamar antara wakil pemerintah dan juga wakil pimpinan DPR itu tadi ya. Sebetulnya ada satu hal Kang di Timus dan Timsin ya, menurut beberapa orang DPR ya, atau beberapa anggota DPR yang mengetahui pembahasan itu, ada satu yang masih maju mundur soal usia pensiun ya. Karena ya untuk pangkat atau untuk di kalangan Bintara dan Tamtama itu DPR mengusulkan 60 tahun ya untuk masa pensiun, sedangkan pemerintah stick di 59 tahun. Nah, jadi itu yang memakan soal waktu usia lama. pensiun agak lama pembahasan atau diskusinya ya. Iya, dan baru ketemu di Selasa pagi itu ya. Oke. Nah, ini cerita-cerita ini lu dapat dari siapa, Ci? Orang yang hadir dalam rapat di Badan Legislatif itu ya? Orang yang hadir di Badan Legislatif dan juga yang mengetahui ya pembicaraan di tingkat pimpinan DPR. Ya, anggota panja lah ya kita wawancara ya, panitia kerja revisi Undang-Undang Polri ini gitu. Artinya setelah rapat-rapat maraton selama 2 hari, Senin malam
sampai kemudian Selasa pagi. Senin siang sampai malam. Senin siang sampai malam, lalu sambung lagi di Selasa pagi. Itu revisi undang-undang Polri diketok Selasa siang. 9 Juni 2026. Ya kan? Dan kalau kita cermati sebenarnya meskipun ini di hari Kamis tanggal 11 Juni belum keluar ya Sen ya, versi resmi undang-undang revisi undang-undang Polri itu karena belum diundangkan atau belum diberi nomor, tetapi kita sudah bisa memetakan setidaknya 2 aturan yang menjadi jantung dari perubahan undang-undang Polri ini. Yang pertama yang tadi lu sebut Ci, soal perubahan usia pensiun personel aktif Polri, dan yang kedua adalah penempatan polisi aktif pada jabatan sipil atau kementerian dan lembaga. Itu kan sebenarnya 2 hal yang jadi jantung dari perubahan undang-undang Polri ini, dan lu berdua sudah mengumpulkan bagaimana tarik ulur terhadap 2 pasal ini. Kita mulai dulu deh dari soal usia pensiun dulu ya. Nah, tadi sudah ada gagasan pemerintah seperti apa, DPR seperti apa, dan pada akhirnya mengerucut angka itu gimana tuh? Oke, banyak cerita nih Kak. Tapi sebelum itu nih gue sedikit menceritakan soal yang lu bilang sampai hari Kamis ini belum ada dokumen soal yang resmi soal undang-undang Polri. Ini kan gue sudah liputan DPR dari periodenya Jokowi pertama begitu ya. Kalau Pram mungkin dari zaman Soeharto kali ya. Nah, itu biasanya kalau rapat paripurna itu seharusnya sudah keluar semua tuh. Dokumen UU yang disahkan tuh apa aja. Jadi teman-teman media, wartawan di sana maupun teman-teman akademisi bisa langsung ngebaca dan membandingkan nih pasal-pasal yang berubah itu apa. Tapi ya memang sejak periode pertamanya Prabowo ini itu nggak pernah tuh ada tuh kalau misalkan undang-undang disahkan, ya di rapat paripurna tuh ada tuh jedanya, ada barangnya jeda dulu berapa lama baru bisa di-download begitu ya. Ya ini juga kita sering kritik juga ya soal transparansi begitu ya. Nah, kembali soal umur tadi. Jadi ini cerita sejumlah anggota Panja dan anggota Komisi 3 ya, termasuk hasil wawancara dari Edi Hiare, Wakil Menteri Hukum. Dia cerita bahwa DPR itu mengusulkan bahwa masa usia pensiun anggota Polri itu pukul rata 60 tahun. Oke, artinya lu Tamtama Bintara sampai jenderal itu 60 tahun. 60 tahun. Kenapa? Karena kan di Undang-Undang Polri yang lama masa usia pensiun anggota Polri itu 58 tahun. Artinya kan naik 2 tahun begitu ya. Tapi kenapa pemerintah tidak mengakomodasi kemauan DPR itu? Karena ada ketidakadilan di situ anggapan mereka. Anggapan pemerintah. Artinya kan Tamtama atau Bintara yang bisa menjadi anggota Polri katakanlah di umur 18 tahun, itu masa aktifnya 30 sekian tahun kan ke 60 ya. 18 tambah 32, jangan salah Kang, nanti dibuli-buli. 42 dong kalau dia umur 18. Ke 60 itu 42. Oh, berarti gue dibuli-buli dong. Nah, lo cerdas, tadi gue gocek-gocek dikit. Artinya pemerintah menganggap nanti kalau misalkan Bintara masa aktifnya lebih lama sementara Akpol ini lebih sedikit, masa pensiunnya sama, ini nggak adil. Jadi akan ada kekhawatiran atau pemerintah tuh khawatir ada demotivasi di internal Polri kalau misalkan terutama yang perwira begitu. Lalu penjelasan lainnya adalah kenapa 60 tahun, karena ini disamakan dengan masa pensiun jaksa maupun masa pensiun aparatur sipil negara ASN. Jadi kalau misalkan sama kan enak tuh reasoningnya atau penjelasannya ke publik maupun ketika undang-undang ini digugat ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena kan kalau ini ada cerita juga kan, pemerintah itu soal undang-undang TNI kan tuh berjenjang ya, 61, 62 sekian pensiunnya. Bintang 4 jenderalnya. Nah, bintang 4. Nah, itu ketika undang-undang ini digugat ke Mahkamah Konstitusi, perwakilan pemerintah yang membela pemerintah di sana itu agak ribet dan sulit lah mencari penjelasan ilmiah nih, karena dan sulit mendapatkan penjelasan ilmiah atau akademis ya. Kenapa Jenderal Bintang 1 harus sekian tahun, Bintang 2 sekian tahun, Bintang 4 sekian tahun begitu. Makanya diambillah jalan yang paling rasional, paling mudah mencari penjelasan, yaitu 60 tahun begitu Kang. Tapi ya Sen ya, 60 tahun yang lu maksud tadi itu untuk prajurit ya, perwira atau personel Polri yang perwira. Sedangkan yang di tingkat
Tamtama dan Bintara itu 59 tahun. Nah, sebetulnya Polri sendiri juga membuat kajian. Jadi dalam tim perumus tim perumus pemerintah itu Polri membuat kajian. Kalau misalnya semua disamaratakan antara perwira dan Tamtama dan Bintara ini semua 60 tahun, maka terjadi demotivasi pada tingkat perwira. Jadi perwira ini kan lebih sulit ya, karena harus menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Sesko macam-macam ya. Sehingga kalau disamakan ya akhirnya kan mereka ya mau gimana sama kan dengan Tamtama dan Bintara gitu. Pada akhirnya nggak punya privilege gitulah. Sedangkan satu lagi ada masalah tentang beban anggaran. Kalau semuanya di 60 tahun beban anggarannya itu akan bertumpuk di Polri, dan juga Menpan RB memberikan masukan untuk supaya tidak disamakan, sehingga nanti tidak terjadi penggelembungan atau beban gaji yang kemudian bertambah. Ini sudah dihitung bener nggak sih, Ci, sama pemerintah? Maksud gue adalah ketika umur itu diperpanjang, pasti dong bebannya misalnya betul 58 negara sudah stop untuk menggaji sekian ratus ribu misalnya personel Polri misalnya. Tapi mereka harus extend nih. Betul. 2 tahun nih, ya kan, dari undang-undang yang lama. Artinya kan beban pasti bertambah dong minimal selama 2 tahun itu, belum lagi nanti soal pensiun. Mereka sudah menghitung itu. Karena ada Kementerian Keuangan yang juga dilibatkan dalam tim perumus dan Kementerian Keuangan tentu saja juga memberi pertimbangan. Maka ketika beban gaji tadi dihitung-hitung 59 dan 60 tahun, kalau semuanya di 60 tahun, beban pemerintah untuk mengeluarkan gaji beban belanja pemerintah untuk mengeluarkan gaji itu ya nggak mampu gitu. Sehingga dicari formulasi 59 tahun itu masih mampu gitu. 59 dan 60. Gitu, akhirnya diambil situ. Dan juga 59 dan 60 tahun ini disamakan juga dengan ASN lainnya di lembaga lainnya ya, di jabatan yang fungsional maupun non fungsional gitu. Jadi supaya kalau ini disamakan dengan TNI akan terjadi kecemburuan antar lembaga. Dan jaksa juga kemarin kan sempat direvisi juga ya. Betul. Dari 62 turun juga ke 60 tahun. Oke. Ngomong-ngomong nih, ya kan, tidak bisa kita hindarkan ya, Ci, Sen. Dugaan atau wasangka bahwa perpanjangan usia pensiun personel aktif polisi ini untuk memberikan karpet merah kepada pejabat kepolisian. Khususnya adalah Kepala Polri saat ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang pada tahun ini, Mei kemarin, Jenderal Listio ini berusia 57 tahun. Kalau berdasarkan undang-undang yang lama, sebelum direvisi 2026, dia mestinya pensiun tahun depan. Ya, di Mei 2027. Betul. Artinya dengan adanya perpanjangan usia pensiun, apalagi yang Jenderal Bintang 4, ada kemungkinan dia diperpanjang masa tugasnya atau masa dinasnya. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu diskusi atau pembicaraan di antara Komisi 3 juga, betul. Ini untuk apa ini dipercepat, buru-buru dan lain sebagainya dan seterusnya. Pada akhirnya ada pasal-pasal yang menimbulkan wasangka juga bahwa jangan-jangan undang-undang ini untuk privilege kepada jenderal-jenderal tertentu. Gitu. Nah ini gue tanya juga ya kepada Edi Hiarits kan soal Prof, gue bilang kan, Prof, ini pasal atau undang-undang ini khusus ya hadiah untuk Kapolri gitu. Dia bilang enggak. Jadi Edi Hiarits pernah berdiskusi dengan Kapolri ya. Kapolri menitipkan pesan, Prof atau Pak Wamen, jangan sampai revisi ini untuk mengesankan untuk saya begitu ya. Nah, karena itu ada pasal peralihan soal usia pensiun ini. Jadi kalau misalkan perwira Polri itu yang berusia 56 tahun ketika undang-undang ini berlaku, dia akan kena tuh usia pensiun 60 tahun. Otomatis ya? Otomatis. Kalau 57 tahun, dia akan pensiun di 59 tahun. Ini seperti Jenderal Listio. Betul, dia akan pensiun 59. Betul. Nah, kalau 58 tahun, dia bisa saja ke 60 tahun asalkan mendapatkan persetujuan dari Presiden. Jadi ini secara berjenjang ya ininya dan tidak berlaku untuk semuanya.
pensiun semua di 60 gitu betul, ya. Betul. Sebetulnya seperti halnya di revisi Undang-Undang TNI, perpanjangan masa usia pensiun bagi anggota Polri ya, itu juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena terutama di tingkat perwira ya. Di perwira itu akan ada penumpukan di perwira menengah. Karena kenapa? Karena ini kan kalau misalnya perwira ini kan otomatis akan menempuh pendidikan, sespim dan lain sebagainya, dia akan menjadi jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, ini numpuk di jenderalnya. Sehingga kalau di revisi Undang-Undang TNI kemarin, setelah revisi Undang-Undang TNI itu disahkan, banyak kemudian atau ada beberapa case yang menunjukkan bahwa ketika terjadi penumpukan, ada prajurit-prajurit atau perwira menengah di tentara yang waktu itu non-job akhirnya. Jadi perwira-perwira yang non-job itu dicoba untuk dicarikan tempat. Salah satu yang ditempuh oleh TNI sebagai sebuah organisasi adalah melakukan restrukturisasi organisasi. Apa itu? Satuan-satuan komando atau pos-pos tertentu yang dulu dijabat oleh misalnya bintang 2, setingkat mayor jenderal, pada akhirnya dinaikkan tuh levelnya menjadi bintang 3 atau dijabat oleh letjen. Dengan begitu struktur di bawahnya akan ikut naik dan diisilah pelan-pelan oleh itu. Dan kemungkinan jika ini tidak segera diatasi oleh Polri setelah undang-undang ini berlaku, penumpukan perwira menengah terutama ya, dan kemudian perwira-perwira non-job juga akan terjadi di institusi kepolisian sih. Betul. Iya, kita kemarin juga sudah nanya ya ke Wamenkum ya, Edi Yaritz, gimana cara mengantisipasi atau pemerintah mengantisipasi terjadi penumpukan ini, dan ini diserahkan pada institusi kepolisian karena nanti institusi kepolisian akan membentuk aturan turunan yang menyelesaikan masalah-masalah tadi. Oke. Nah, kita sudah cerita dari DPR-nya nih. Masa sih nggak ada intrik-intrik politik ya kan di istana soal pembahasan Undang-Undang Polri ini? Karena bagaimanapun selain TNI, Polri ini juga salah satu institusi yang penting juga bagi presiden. Masa presiden nggak memberi atensi senje gitu kan? Ada kan? Oh, mantap. Tapi boleh di-spill atau dibaca, harus baca majalah Tempo nih? Baca selengkapnya di majalah Tempo, tapi lu spill untuk pemirsa Bojolalis Politik. Spill the tea. Oke, mainkan. Nah, jadi ada sejumlah pejabat begitu ya, setingkat menteri dan pimpinan lembaga begitu yang menghadap ke presiden. Jadi mereka, ini gue kasih cerita substansinya aja, cerita soal persiapan dulu aja. Jadi mereka itu sudah siasat lah ya untuk menghadapi presiden, duduknya diatur segala macam. Kalau misalkan presiden udah mau mulai ini, yang ini disuruh menjawab begitu. Ini detailnya ada di majalah Tempo. Tapi yang menarik nih Kang, presiden itu ada konsen satu pasal soal asuransi. Jadi di draft RUU Polri yang dari DPR itu ada salah satu klausul pasal yang isinya adalah intinya itu anggota Polri mempunyai asuransi tersendiri gitu. Oh, ini seperti Asabri jangan-jangan. Betul, yang berkasus korupsi itu kan. Nah, tapi presiden menolak, mencoret gitu. Ini apa begitu kan? Nanti kayak Asabri lagi. Akhirnya ini barang nih ayat dihapus begitu. Hilang dari draft RUU Polri begitu. Di luar itu ada satu pasal soal umur, bener nggak sih? Betul, tapi jangan, ini harus baca majalah Tempo. Lengkapnya tarik ulurnya di situ ya. Tarik ulur di situ, itu Prabowo-nya mau apa, kan? Siapa yang menjawab, kenapa mau ini, kenapa mau itu, ada di majalah Tempo. Mantap, harus baca edisi premium majalah Tempo ya, atau Tempo Digital. Cik, kita sudah membahas panjang lebar tarik ulur soal masa pensiun personel polisi nih dalam revisi Undang-Undang Polri. Substansi kedua nih yang tidak kalah penting adalah penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil atau di kementerian dan lembaga. Yang kita tahu sebenarnya sebelum ada substansi itu dalam revisi Undang-Undang Polri, kita sudah pernah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 114 yang pada intinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa polisi aktif yang menempati jabatan sipil di kementerian atau lembaga, dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Nah, dengan adanya masuk substansi itu di revisi Undang-Undang Polri, ini gue melihat kok ada semacam pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat itu tadi. Kenapa? Karena di revisi Undang-Undang Polri itu ada isi atau substansi dan pasal yang mengatakan bahwa polisi yang menempati jabatan sipil itu harus ada
permintaan dari kementerian atau lembaga. Tidak boleh asal Mabes Polri nih ngedrop bahwa lu sekarang ke kementerian A, kementerian B, nggak bisa seperti itu. Harus ada permintaan dulu, diproses, Kapolri memberikan izin dan seterusnya. Barulah polisi itu berangkat ke sana. Proses sampai kemudian muncul barang untuk pasal ini gimana tuh, Sin? Ini ada cerita ya dari wawancara beberapa orang ya. Jadi yang pertama itu adalah polisi dianggap sebagai ASN. Makanya soal pengunduran diri itu nggak ada lagi tuh di dalam undang-undang Polri yang baru ya, atau mengikuti dengan putusan MK seperti itu. Lalu yang kedua itu di awal-awal kan dijelaskan tuh ada kementerian-kementerian mana yang rinci bisa ditempati atau bisa ditugaskan lah ya di anggota Polri ke sana. Tapi belakangan itu dihapus. Jadi penjelasan Edi Haris adalah agar lebih fleksibel lah ya kalau misalkan nanti ujuk-ujuk ada perubahan nomenklatur, jadi lebih mudah lah ya untuk menaruh ataupun kementerian itu meminta, lebih mudah lah anggota Polri ditugaskan ke sana begitu, Kang. Narasumber kita di DPR yang mengikuti dinamika pembahasan revisi Undang Polri ini juga menyatakan bahwa sebetulnya penghapusan nama lembaga atau kementerian dari klausul ya penempatan anggota Polri yang ditempatkan di jabatan-jabatan sipil itu sudah dikonsultasikan ke presiden dan presiden sendiri yang menyetujui untuk dihapus dari undang-undang. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kementerian baru, badan baru yang nanti dibentuk oleh presiden, pemerintah dan DPR tidak perlu mengganti atau mengubah undang-undang. Jadi presiden hanya perlu menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden aja. Jadi ini penjelasan Edi Haris juga ya. Jadi pemerintah itu menganut mazhab dinamis, dia bilang gitu. Jadi nanti klausul atau detail soal penempatan anggota Polri itu akan disusun dalam peraturan pemerintah. Oke, jadi ini aturan turunannya adalah lewat RPP nanti ya, dalam proses ya kalau dalam proses versinya Edi Haris begitu. Jadi nanti akan ini kementerian mana, tapi nggak spesifik juga, dia bilang nggak spesifik kementerian segala macam. Misalkan ada bagian hukum ditulis di kementerian ini, itu dimasukkan dalam PP-nya begitu. Artinya kalau bisa kita melihat dari perspektif yang kritis juga dengan ditarik pada detail-detail itu ditarik pada Perpres misalnya atau peraturan pemerintah yang menjadi domain dari pemerintah saja, maka ada kemungkinan aspek transparansi itu tidak terwujud ya Sin ya dalam hal ini gitu kan. Jadi permintaan pertimbangan dan lain, pengawasan dan lain-lain juga tidak akan tercakup dalam proses pembuatan peraturan pemerintah itu. Betul, karena kan pembahasan PP itu kan lebih tertutup dibandingkan undang-undang gitu kan. Jadi ya ini kalau gue melihat ya rasa-rasanya sekarang ini kalau DPR pemerintah membentuk undang-undang pasti narasinya kalau nggak gugat ke MK kita akan mengeluarkan PP begitu kan. Selalu begitu tuh dua narasi itu yang mereka sajikan kepada publik. Tapi sebetulnya juga ada satu masalah di revisi undang-undang ini karena undang-undang Polri yang lama itu masih berjalan gugatannya di MK dan ada agenda yang masih disidangkan hari ini dan kita dapat undangan untuk sidangnya ya. Kopian undangan untuk sidangnya. Jadi masyarakat yang 2002 ya. Yang 2002. Ya, masyarakat sipil itu melihat ini ada cacat konstitusi. Jadi ada beberapa gugatan yang sudah ditarik tapi ada yang masih berjalan. Nah Kang, melihat kilatnya pembahasan undang-undang Polri dan sejumlah masalah dalam pasal-pasalnya begitu ya, sikap Tempo seperti apa Kang? Nah sebenarnya singkat saja sih Sin, kalau kita melihat juga ya sebenarnya pembahasan atau pengesahan revisi undang-undang Polri ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus tarik agak ke belakang soal bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di tubuh institusi kepolisian gitu. Kita bisa menyebut kasus Kanjuruhan, beberapa kasus kekerasan atau penanganan demonstrasi yang represif, begitu kan. Apalagi di internal mereka yang beberapa kali tersangkut masalah, ada Verdi Sambo, kemudian polisi ikut terlibat dalam jaringan narkotik dan lain-lain. Ini menunjukkan sebenarnya polisi butuh segera direformasi, ya kan. Dan desakan yang terakhir itu muncul ketika demonstrasi Agustus 2025. Ingat kan ketika kita menulis panjang soal itu, bagaimana demo itu bergulir sedemikian besar dan hebat setelah kendaraan taktis polisi melindas pengemudi ojek online almarhum Afan Kurniawan pada waktu itu, dan itu kemudian menggulirkan desakan kepada pemerintah untuk segera mereformasi kepolisian. Sayangnya memang kalau kita melihat Presiden merespon dengan membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri. Sayangnya adalah
rekomendasi yang disampaikan atau dihasilkan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri, ada beberapa hal yang tidak diserap atau dipertimbangkan dalam pembuatan atau pembahasan revisi Undang-Undang Polri itu. Satu-satunya yang sentimennya positif dalam rekomendasi Komite Percepatan Reformasi Polri itu adalah penguatan Kompolnas, ya kan, Komisi Kepolisian Nasional, di mana ini sebenarnya adalah lembaga pengawas Kepolisian Republik Indonesia. Ini sebenarnya bisa diperkuat berdasarkan rekomendasi Komite Reformasi. Tapi justru dalam revisi Undang-Undang Polri ini tidak disentuh sama sekali Kompolnas itu, bahkan diperkuat pun tidak. Artinya kopong nih pengawasan terhadap reformasi Polri. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa Presiden Prabowo dalam hal ini sebagai user. Nah, polisi ini kan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Artinya Presiden sebagai user langsung terhadap Polri. Baik buruknya polisi tergantung siapa usernya. Nah, kalau kemudian Presiden tidak serius memperbaiki kepolisian, ya inilah kita lihat apa yang terjadi pada dinamika revisi Undang-Undang Polri hari ini. Oke, gitu. Oke, mantap Kang. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Bye-bye.